Kata Martin Paes setelah menang sidang CAS dan sah bela timnas Indonesia, kita ciptakan kenangan indah bersama. Kiper FC Dallas, Martin Paes memberikan komentarnya setelah menang sidang CAS FIFA dan sah bisa membela timnas Indonesia. PSSI memberikan konfirmasi bahwa Paes menang dalam sidang Court of Arbitration for Sport, CAS, pada Minggu, 18 Agustus 2024. Sebelumnya, PSSI menginfokan bahwa Martin Paes bakal menjalani sidang CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. Dengan itu, kiper yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu sah membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram Timnas Indonesia, Sabtu, 18 Agustus 2024. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Manyalah abangku, ucap Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagram, Minggu, 18 Agustus 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua laga terdekat timnas Indonesia di bulan September. Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi, King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Alasan menyentuh Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia, filosofi saya, jangan hianat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang kontraknya sampai 2027. Shin Tae-yong mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak tawaran dari tim lain selama proses perpanjangan kontrak. Meski begitu, dirinya tetap percaya untuk bisa mengembangkan sepak bola tanah air berkat komunikasi intens dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong tidak mau mengkhianati kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dirinya, meski ada banyak tawaran dari tim lain dengan nilai lebih baik. Bagi pelatih Shin Tae-yong, filosofi yang dipegang teguh adalah tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Sebenarnya, saya mendapatkan tawaran, ujar Shin Tae-yong dilansir dari KBS World Indonesian. Ketika di Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran, tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, lanjutnya.
Shin Tae-yong juga tak mau meninggalkan pekerjaannya di timnas Indonesia yang mulai membuahkan hasil. Pelatih 53 tahun tersebut sudah menganggap para pemain seperti anaknya sendiri. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan, tetapi sekarang saya mulai melihat hasil kerja keras itu dan kalau meninggalkan semua itu sepertinya terlalu sayang dan bisa saja menyesal, ujar Shin Tae-yong. Lalu, para pemain yang setia kepada saya, seperti anak-anak saya sendiri akan selalu ada di pikiran saya. Meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya dengan baik. Hal-hal seperti itu yang paling menyentuh saya. Sebenarnya uang itu bisa didapat kalau bekerja keras. Jadi, saya tidak mengutamakan hal itu, lanjutnya. Meski banyak mendapatkan tawaran dari tim lain, Shin Tae-yong tidak pernah menggunakan hal tersebut saat negosiasi perpanjangan kontrak bersama PSSI. Ada sekitar 10 tempat yang mengundang saya. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, itu tidak pernah saya manfaatkan untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai persyaratan perpanjangan kontrak saya, ujar pelatih asal Korea Selatan. Lini depan timnas Indonesia makin gacor, setelah striker ini bisa gabung skuad Garuda. Timnas Indonesia dikabarkan dalam waktu dekat akan mendapatkan amunisi baru usai calon pemain naturalisasi asal Belanda sudah mengirim berkas untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Adalah Mauro Zijlstra merupakan penyerang keturunan dari Belanda yang mengaku sudah melakukan diskusi dengan PSSI terkait naturalisasi. Penyerang berusia 19 tahun yang mempunyai darah Bandung itu bahkan sudah mengirimkan sejumlah berkas kepada PSSI dan tinggal menunggu waktu untuk kedatangan ke Indonesia. Hal itu terkuat usai diungkapkan pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha yang memiliki jaringan luas di kalangan pemain diaspora. Melalui kanal YouTube pribadinya, Yusa mengklaim jika dirinya menerima pesan singkat dari Mauro Zijlstra yang menyatakan jika pemain keturunan itu sudah mengirimkan berkas ke PSSI. Yusa juga menyebut bila penyerang keturunan Bandung Belanda itu tengah menunggu panggilan untuk terbang ke tanah air. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat timnas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, kata Yusa Nugraha dikutip dari YouTube pribadinya, Minggu, 18 Agustus 2024. Dia, Mauro Zijlstra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, tambahnya. Zijlstra, lahir pada 9 November 2004, memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Ia memulai karir sepak bolanya dengan bergabung AS Alkmaar yang kemudian berlanjut membela FC Amsterdam. Mauro Zijlstra tercatat bermain bersama NEC Nijmegen U21 dengan tampil impresif dalam 19 laga yang dilakoninya pada musim lalu. Penyerang haus gol itu bahkan mencetak 9 gol dan 1 assist sepanjang 19 laga tersebut. Torehan itu membuat Mauro Zijlstra berhasil menjadi top skor, atau pencetak gol terbanyak nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda Belanda U21 musim lalu. Kini, dirinya memutuskan untuk membuka lembaran baru usai hengkang dan bergabung dengan Volendam U21 pada musim 2024-2025. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang kerap kesulitan mencetak gol. Jika tak berseragam skuad Garuda Senior, Mauro Zijlstra juga bisa digunakan untuk berduet dengan Jens Raven di lini serang timnas Indonesia U20 mengingat dirinya yang masih berusia 19 tahun.